Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 3 IKMB 2019. Pada kesempatan kali ini kami akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami terkait dengan pemberdayaan masyarakat khususnya di Kecamatan Ilir Barat 2 Kota Palembang, Provinsi Sumatera Selatan. Adapun anggota kelompok 3 terdiri dari yang pertama Fahrul Rozikin, Muhammad Famil Paza, Muhammad Isnani Febri Wijaya, Muhammad Ferry Dwi Saputra, dan Nurzihan Arika. Adapun outline kita pada hari ini, kita akan membahas terkait dengan karakteristik masyarakat di Kecamatan Ilir Barat 2 Kota Palembang. Kemudian juga kita akan membahas terkait dengan permasalahan kesehatan di kecamatan tersebut, akar penyebab masalah kesehatannya, sampai nanti pada akhirnya kita akan membahas terkait dengan rencana program pemberdayaan masyarakat. Baik, langsung saja untuk yang pertama kita membahas terkait dengan karakteristik masyarakat di Kecamatan Ilir Barat 2 Kota Palembang. Nah, secara geografis, Kecamatan Ilir Barat 2 merupakan kecamatan terkecil di Kota Palembang dengan luas wilayah kurang lebih 6,22 km persegi. Nah, wilayah Kecamatan Ilir Barat 2 ini sebagian besar itu terletak di pinggir Sungai Musi yang terdiri dari 7 kelurahan, yaitu 35 Ilir, 32 Ilir, 30 Ilir, Kemang Manis, 29 Ilir, 28 Ilir, dan 27 Ilir. Nah, di sebelah ini kita bisa lihat peta dari kecamatan-kecamatan yang ada di Kota Palembang, khususnya Kecamatan Ilir Barat 2 Kota Palembang, di mana kecamatan ini pada bagian utaranya berbatasan dengan Kecamatan Bukit Kecil, pada bagian selatan berbatasan dengan Kecamatan Gandus, kemudian pada bagian timur berbatasan dengan Kecamatan Ilir Barat 1 dan Kecamatan Gandus, serta pada bagian barat berbatasan dengan Kecamatan Ilir Barat 1. Adapun kondisi demografis Kecamatan Ilir Barat 2 Kota Palembang ini, dia mempunyai populasi penduduk kurang lebih 67.000 lebih jiwa dengan pembagian sebanyak 34.000 jiwa merupakan penduduk laki-laki dan sebanyak 33.000 lebih jiwa penduduk perempuan, di mana Kecamatan Ilir Barat 2 ini memiliki kepadatan mencapai 10.870 jiwa kilometer persegi. Pembagian penduduk berdasarkan kelompok umur adalah sebagai berikut. 0 sampai 14 tahun berjumlah 17.319 jiwa dengan laki-laki dan perempuan sebanyak 8.937 jiwa dan 8.382 jiwa. Dan rentang usia 15 sampai 64 tahun berjumlah 45.883 jiwa dengan laki-laki dan perempuan sebanyak 23.186 jiwa dan 22.697 jiwa. Dan lebih dari 65 tahun itu berjumlah 4.412 jiwa dengan laki-laki dan perempuan sebanyak 1.944 jiwa dan 2.468 jiwa. Nah, di sini kita bisa melihat bagaimana keadaan sosial dan ekonomi khususnya di pendidikan. Nah, di sini dari jumlah sekolah di Kecamatan Ilir Barat 2 Kota Palembang, untuk SD sekolah dasar itu sebanyak 17 sekolah dan SMP sebanyak 11 sekolah dan SMA ada sebanyak 8 sekolah. Dan untuk jumlah siswa di Kecamatan Ilir Barat 2 Kota Palembang itu untuk SD sekitar 6.000 lebih siswa, untuk SMP 3.600 lebih siswa, dan untuk SMA 2.700 lebih siswa. Dan di sini pada tabel yang terakhir kita bisa melihat jumlah guru di Kecamatan Ilir Barat 2 Kota Palembang sebanyak 288 guru itu bertugas di SD dan 264 bertugas di SMP dan 126 bertugas di SMA. Nah, untuk keadaan sosial ekonomi, sebagian mata pencarian dan perekonomian sama seperti kecamatan lain yang ada di Kota Palembang.
Kegiatan perekonomian dan mata pencaharian di wilayah Kecamatan Ilir Barat 2 didominasi oleh sektor perdagangan dan jasa. Jadi, selain itu juga dalam bidang perekonomian, terdapat sektor pertanian di Kecamatan Ilir Barat 2, tetapi sektor pertanian itu tidak terlalu berpengaruh terhadap perekonomian masyarakat kecamatan tersebut, seperti halnya wilayah lain yang ada di Kota Palembang. Perubahan pola pikir masyarakat mempengaruhi kemunduran sektor pertanian. Semakin tinggi kebutuhan hidup dan tingkat pendidikan menyebabkan banyak orang yang beralih pekerjaan di luar sektor pertanian. Selain itu juga, pertambahan penduduk yang pesat mengakibatkan semakin tingginya permintaan akan tempat tinggal dan semakin berkurangnya jumlah lahan atau perkebunan yang dapat dijadikan sebagai lahan pertanian. Sehingga banyak lahan pertanian yang beralih fungsi menjadi pemukiman dan fasilitas umum lainnya. Baiklah, saya akan melanjutkan yang kedua, yaitu permasalahan kesehatan pada masyarakat Kecamatan Ilir Barat 2 Palembang. Untuk yang pertama yaitu penyakit menular. Ini kejadian yang tertinggi di Ilir Barat 2. Ada 3 penyakit. Yang pertama yaitu tuberkulosis. Semua kasus tuberkulosis yang tercatat di Puskesmas Makrayu Kecamatan Ilir Barat 2 pada tahun 2019 adalah sebanyak 82 kasus. Sementara untuk kasus tuberkulosis paru yang terkonfirmasi bakteriologis yang terdaftar dan diobati adalah sebanyak 47 kasus. Yang kedua, pneumonia pada balita. Tingkat kasus pneumonia pada balita di Kecamatan Ilir Barat 2 tahun 2019 merupakan salah satu yang tertinggi di antara kecamatan lain di Kota Palembang. Jumlah penemuan penderita pneumonia pada balita adalah sebanyak 336 kasus. Yang ketiga yaitu diare. Data dari Puskesmas Makrayu Kecamatan Ilir Barat 2 tahun 2019 menunjukkan sebanyak 1.375 kasus atau 73,7% diare yang ditemukan dan ditangani pada semua umur. Sementara untuk kasus diare pada balita yang ditemukan dan ditangani berjumlah 716 kasus atau sebanyak 61,5%. Yang kedua yaitu kejadian penyakit tertinggi, penyakit yang tidak menular. Itu ada 2 yang tertinggi. Yang pertama hipertensi dan diabetes mellitus. Hipertensi, estimasi penderita hipertensi usia di atas 15 tahun yang terjadi di Kecamatan Ilir Barat 2 Palembang berdasarkan data profil kesehatan Palembang 2019 sebanyak 8.085 orang. Sedangkan penderita yang mendapatkan pelayanan kesehatan berjumlah sebanyak 1.178 orang atau sebanyak 24,5%. Yang kedua yaitu diabetes mellitus. Pada profil kesehatan Kota Palembang tahun 2019, Puskesmas Makrayu Kecamatan Ilir Barat 2 terdapat 345 orang penderita diabetes mellitus. Untuk yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar ada sebanyak 320 orang atau 92,8%. Yang ketiga yaitu masalah KIA. Itu ada pemberian ASI eksklusif dan gizi balita. Untuk pemberian ASI eksklusif pada tahun 2019 cakupan bayi berusia 6 bulan yang mendapat ASI eksklusif sebesar 79,8%. Kemudian tahun 2020 berdasarkan data dari Puskesmas diketahui bahwa cakupan bayi yang mendapat ASI eksklusif di Kecamatan Ilir Barat 2 pada tahun 2020 mengalami penurunan menjadi sebesar 70,1%. Untuk gizi balita, kasus balita dengan status gizi kurang dan balita kurus pada tahun 2019 sebesar 3,4% dan 9,9%. Sementara tahun 2020 sebesar 2,6% dan 3,8%. Kemudian untuk balita bertumbuh pendek atau stunting pada tahun 2019 sebesar 1,4% dan pada tahun 2020 menjadi sebesar 2,2%. Selanjutnya yaitu masalah KIA. Yang ketiga yaitu pelayanan kesehatan pada ibu hamil. Berdasarkan data Puskesmas di Kecamatan Ilir Barat 2 tahun 2019, cakupan layanan kesehatan ibu hamil sebesar 100,0%, K1 dan K4,
dan untuk tahun 2020 sebesar 66,7% K1 dan 64,5% K4. Pelayanan kesehatan bayi. Berdasarkan data Puskesmas di Kecamatan Ilir Barat 2, tahun 2019, cakupan pelayanan kesehatan bayi berdasarkan jenis kelamin sebesar 91,7% itu laki-laki dan 96,7%-nya perempuan. Dan untuk tahun 2020, cakupan pelayanan kesehatan bayi berdasarkan jenis kelamin pada tahun 2020 yaitu sebesar 87,8% laki-laki dan 71,0% perempuan. Yang terakhir yaitu masalah lingkungan. Itu yang pertama, kurangnya kepedulian dalam pengelolaan sampah rumah tangga. Yang kedua, sarana persampahan yang belum memadai. Yang ketiga, sistem drainase yang masih belum optimal. Dan sarana pembuangan air limbah rumah tangga yang belum terpenuhi. 3. Akar penyebab masalah kesehatan pada masyarakat Kecamatan Ilir Barat 2 Palembang. Adapun akar penyebab masalah kesehatan masyarakat pada penyakit menular. Penyakit yang pertama merupakan tuberkulosis. Faktor risiko yang dapat menyebabkan terjadinya tuberkulosis adalah sebagai berikut. Yang pertama, kekebalan tubuh. Daya tahan tubuh atau kekebalan tubuh seseorang dapat mempengaruhi kerentanan terinfeksi bakteri Mycobacterium tuberculosis, terutama pada orang yang menderita HIV/AIDS atau memiliki status gizi yang buruk. Kemudian, jenis kelamin. Berdasarkan penelitian dari Roflin 2020 yang melakukan penelitian di Kota Palembang, didapatkan hasil bahwa laki-laki lebih berisiko 60% untuk menderita TB dibandingkan dengan perempuan, yaitu memiliki risiko sebesar 38,2%. Yang ketiga, kebiasaan merokok. Kebiasaan merokok, terutama pada laki-laki, memiliki peluang yang lebih besar untuk menderita TB. Dikatakan bahwa laki-laki yang merokok memiliki peluang untuk menderita TB sebesar 68,6% dibandingkan laki-laki yang tidak merokok. Kemudian, kontak serumah. Berdasarkan penelitian sama, yaitu Roflin 2020, menyebutkan bahwa orang yang tinggal serumah dengan penderita TB memiliki risiko sebesar 94,2% untuk terkena TB juga. Kemudian penyakit yang kedua merupakan pneumonia pada balita. Adapun faktor risikonya adalah yang pertama, faktor lingkungan. Faktor lingkungan merupakan faktor yang paling memberikan dampak dalam peningkatan pneumonia pada balita. Seperti pada contoh kasus yaitu pada tahun 2018, di mana Palembang saat itu terdampak dari karhutla, sehingga angka kejadian dari pneumonia pada balita meningkat sebesar 2 kali lipat sejak bulan Mei sampai dengan September. Kemudian faktor pengetahuan. Faktor pengetahuan ibu sangat mempengaruhi terjadinya pneumonia pada balita. Dalam penelitian Sutagi 2014 menyatakan bahwa ibu balita yang mempunyai pengetahuan kurang terhadap pneumonia akan beresiko 3,96 kali lebih tinggi untuk terkena penyakit pneumonia pada balitanya dibandingkan dengan ibu balita yang memiliki pengetahuan yang baik tentang pneumonia. Kemudian faktor perilaku. Faktor perilaku seperti tidak memberikan ASI secara eksklusif pada balita dapat meningkatkan kejadian pneumonia pada balita. Nurzazuli 2012 dalam Puspita Sari dan Fitri Hadi 2018 menyebutkan bahwa perilaku tidak memberikan ASI eksklusif pada balita dapat meningkatkan risiko terkenanya pneumonia sebesar 8,1 kali dibandingkan balita yang mendapatkan ASI secara eksklusif. Kemudian penyakit yang ketiga adalah diare. Faktor risiko diare jika ditinjau dari segitiga epidemiologi adalah sebagai berikut. Yang pertama, faktor agen. Kejadian diare di suatu masyarakat dapat disebabkan oleh banyak kondisi. Namun, umumnya kejadian diare terjadi karena infeksi seperti virus dan bakteri. Adapun juga kejadian diare juga dapat disebabkan oleh infeksi patogen seperti parasit, kemudian juga alergi pada makanan maupun efek samping obat-obatan. Kemudian yang kedua, faktor
pejamu atau host. Kondisi pejamu yang tidak melakukan cuci tangan setelah buang air besar dapat merupakan salah satu faktor utama yang dapat menyebabkan terjadinya diare. Kondisi pengetahuan dari pejamu juga tentang diare maupun perilaku hidup besar dapat juga merupakan faktor utama untuk terjadinya diare. Kemudian faktor lingkungan. Lingkungan yang tidak bersih dan sehat merupakan faktor terbesar dalam berkembangnya agen penyebab penyakit. Seperti pada contoh, kebanyakan dari penduduk Kecamatan Ilir 2 Palembang yang bertempat tinggal di sepanjang Sungai Musi atau pinggir Sungai Musi biasanya memiliki lingkungan yang kurang sehat, di mana seringkali air sungai masuk ke dalam rumah maupun tidak adanya jamban yang sehat di dalam rumah maupun secara komunitas di sekitar pinggiran Sungai Musi, Kota Palembang. Sehingga tidak heran jika apabila terjadi musim banjir, angka kejadian diare juga akan mengalami kenaikan. Penyakit jantung maupun stroke. Kemudian merokok. Merokok merupakan faktor salah satu faktor risiko yang dapat menyebabkan terjadinya hipertensi. Kebanyakan dari perokok aktif di Indonesia merupakan laki-laki. Peningkatan tekanan darah dapat terjadi bergantung dengan pada lama dan jenis paparan asap rokok yang diterimanya dari lingkungan, terutama pada perokok pasif. Kemudian riwayat keluarga. Dari penelitian yang dilakukan oleh Azhari 2017 yang dilakukan di Kecamatan Ilir Barat 2 Palembang, orang yang memiliki riwayat keluarga menderita hipertensi mempunyai peluang 3,6 kali untuk terkena hipertensi juga. Kemudian penyakit tidak menular yang kedua merupakan diabetes mellitus atau yang sering disebut dengan DM. Yang faktor risiko yang pertama merupakan umur. Semakin tua umur, maka searah dengan proses metabolisme tubuh yang semakin melemah. Kemudian kerja organ tubuh juga mulai berkurang seiring dengan bertambahnya umur, apalagi jika tidak pernah melakukan olahraga secara teratur. Hal ini juga terjadi pada proses metabolisme glukosa dalam tubuh, sehingga dapat menyebabkan atau meningkatkan risiko terjadinya diabetes mellitus pada usia tua nanti. Kemudian riwayat keluarga. Riwayat keluarga merupakan salah satu faktor risiko kejadian diabetes mellitus tipe 2. Seseorang dengan riwayat keluarga diabetes mellitus akan lebih besar risikonya mengalami DM dibandingkan dengan yang tidak memiliki riwayat keluarga DM. Jika salah satu orang tuanya merupakan penderita diabetes mellitus, maka kemungkinan 15% dan resikonya sebesar 75% jika kedua orang tuanya mengalami DM. Kemudian, aktivitas fisik yang kurang. Pada saat ini, kurangnya melakukan aktivitas fisik seperti olahraga, otot akan bekerja kurang maksimal sehingga glukosa yang tersimpan akan menumpuk. Hal ini dapat mengganggu glukosa darah sehingga bisa menyebabkan diabetes mellitus. Kemudian pola hidup yang tidak sehat. Masyarakat sekarang banyak yang tidak menerapkan pola hidup yang sehat seperti pola makan yang tidak teratur, stres, kemudian makan makanan cepat saji, makan makanan yang tinggi gula, dan lain sebagainya. Hal tersebut dapat meningkatkan risiko penyakit diabetes mellitus. Baiklah, akar penyebab masalah kesehatan selanjutnya adalah masalah kesehatan ibu dan anak. Yang pertama, yaitu pemberian ASI eksklusif. Yang mana, adapun penyebab rendahnya pemberian ASI eksklusif pada bayi berusia 0-6 bulan adalah sebagai berikut. Yang pertama, kurangnya pengetahuan ibu. Kurangnya pengetahuan ibu mengenai pentingnya pemberian ASI eksklusif pada bayi menjadi salah satu penyebab mengapa pemberian ASI eksklusif masih sangatlah rendah. Hal ini juga diperparah dengan adanya promosi dari susu formula yang sedang gencar-gencarnya dilakukan. Ditambah lagi, kurangnya dukungan dari masyarakat sekitar mengenai pentingnya ASI eksklusif bagi perkembangan bayi menjadi salah satu penyebab mengapa pemberian ASI eksklusif masih sangatlah rendah. Yang kedua adalah faktor pekerjaan. Faktor pekerjaan juga merupakan salah satu penyebab mengapa pemberian ASI eksklusif pada bayi masih sangat rendah.
di mana ibu yang bekerja lebih berisiko untuk tidak memberikan ASI eksklusif dibandingkan ibu yang tidak bekerja. Sedangkan ibu yang tidak bekerja memiliki peluang lebih besar untuk memberikan ASI eksklusif, yaitu sebesar 16,4 kali dibandingkan dengan ibu yang bekerja. Yang kedua adalah status gizi pada balita. Status gizi pada balita dapat menggambarkan keadaan gizi pada masyarakat luas. Status gizi merupakan suatu ukuran yang mengenai kondisi tubuh seseorang, dilihat dari makanan yang dikonsumsi dan penggunaan zat-zat gizi yang ada di dalam tubuh. Adapun penyebab terjadinya stunting dan masalah gizi pada balita dibagi menjadi beberapa faktor, yaitu 1. Tingkat pendidikan dan pola asuh, yang mana tingkat pendidikan merupakan faktor penyebab terjadinya stunting pada balita. Hal ini secara tidak langsung berhubungan dengan pengambilan keputusan mengenai asupan gizi dan perawatan kesehatan selama masa kehamilan. Ibu yang memiliki tingkat pendidikan yang tinggi akan lebih baik mempertimbangkan asupan gizi terhadap perkembangan anaknya dibandingkan ibu yang tingkat pendidikannya rendah. Selain itu, pola asuh juga berkontribusi terhadap terjadinya stunting dan masalah gizi pada balita, di mana perawatan kesehatan, kebersihan, serta pemberian makan yang diterapkan oleh orang tua juga berpengaruh terhadap terjadinya stunting pada balita. Sehingga pola asuh yang buruk pada balita berisiko lebih tinggi untuk terjadinya stunting dan masalah gizi pada balita tersebut. Yang kedua adalah status ekonomi keluarga, yang mana tingkat perekonomian keluarga memiliki dampak yang signifikan terhadap adanya kejadian stunting pada balita. Hal ini dikarenakan keluarga yang berpenghasilan kurang dari cenderung memiliki daya beli yang rendah terhadap bahan makanan yang memiliki gizi baik, sehingga berisiko terjadinya kekurangan gizi yang berakibat pada terjadinya stunting dan masalah gizi pada balita tersebut. Yang ketiga adalah berat bayi lahir rendah atau BBLR, yang mana BBLR menjadi faktor dominan terhadap terjadinya stunting pada balita. Hal ini dikarenakan asupan gizi pada ibu hamil selama masa kehamilan cenderung kurang bahkan rendah. Ditambah lagi kurangnya pemantauan status gizi pada ibu hamil selama mengandung bayi tersebut di dalamnya. Sehingga status gizi yang berisiko dapat mengakibatkan bayi tersebut lahir dengan berat badan rendah karena asupan gizi yang kurang tersebut. Selanjutnya adalah pelayanan kesehatan pada ibu hamil, yang mana kurangnya cakupan pelayanan kesehatan pada ibu hamil memiliki risiko ibu hamil tersebut melahirkan bayi dengan berat badan rendah, hingga dapat terjadinya angka kematian ibu atau angka kematian bayi. Adapun penyebab kurangnya pelayanan kesehatan pada ibu hamil adalah sebagai berikut. Yang pertama, tingkat pengetahuan, yang mana kurangnya sosialisasi terhadap ibu hamil mengenai pentingnya pelayanan kesehatan pada ibu hamil menjadi penyebab rendahnya tingkat pelayanan kesehatan tersebut, sehingga menyebabkan ketidaktahuan mengenai kondisi ibu hamil tersebut dalam mendeteksi dini adanya komplikasi terhadap kehamilan yang berisiko menyebabkan terjadinya angka kematian pada ibu atau bayi tersebut. Yang kedua adalah pekerjaan. Ibu yang memiliki pekerjaan yang sibuk cenderung lebih rendah dalam melakukan pelayanan kesehatan selama masa kehamilannya dibandingkan dengan ibu yang tidak bekerja. Hal ini dikarenakan ibu yang memiliki pekerjaan dengan jam yang padat akan lebih fokus pada pekerjaannya, sehingga tidak memiliki waktu untuk memeriksakan kesehatan kehamilannya. Dan yang terakhir adalah pelayanan kesehatan bayi, yang mana salah satu program dalam pelayanan kesehatan pada bayi adalah dengan melakukan imunisasi untuk menurunkan angka kematian pada bayi dan balita tersebut. Akan tetapi, meskipun telah dilaksanakan imunisasi serta pelayanan tersebut, ternyata masih rendah cakupan imunisasi tersebut pada kelompok ibu yang memiliki bayi dan balita. Adapun faktor penyebabnya adalah sebagai berikut. Yang pertama, pengetahuan ibu. Kurangnya pengetahuan ibu mengenai manfaat pemberian pelayanan kesehatan pada bayi menjadi faktor penyebab rendahnya cakupan pelayanan kesehatan bayi. Hal ini dikarenakan kurangnya sosialisasi yang dilakukan oleh tenaga kesehatan atau kader kepada masyarakat, sehingga menyebabkan rendahnya pengetahuan dan kesadaran masyarakat mengenai pentingnya pelayanan kesehatan pada bayi. Yang kedua adalah dukungan keluarga. Adanya dukungan keluarga, terutama suami dari ibu tersebut, berpengaruh terhadap rendahnya cakupan pelayanan kesehatan pada bayi. Hal ini dikarenakan dengan adanya dukungan dari keluarga, maka ibu tersebut akan merasa termotivasi untuk memberikan pelayanan kesehatan pada anaknya. Serta sebaliknya, jika tidak ada dukungan, maka ibu akan merasa takut untuk melakukan pelayanan kesehatan terhadap anaknya. Yang ketiga adalah akses pelayanan kesehatan, yang mana
kemudahan untuk mencapai pelayanan kesehatan antara lain ditentukan oleh adanya transportasi yang tersedia sehingga dapat memperkecil jarak tempuh. Hal ini akan menimbulkan motivasi ibu tersebut untuk datang ke tempat pelayanan kesehatan tersebut. Lokasi yang berjauhan ditambah tidak adanya sarana transportasi membuat ibu tersebut menjadi malas untuk datang ke tempat pelayanan kesehatan dikarenakan jaraknya yang cukup jauh. Akar penyebab masalah kesehatan selanjutnya adalah masalah lingkungan. Yang pertama adalah pengelolaan sampah rumah tangga, yang mana penyebab dari permasalahan tersebut adalah kurangnya kepedulian warga untuk memelihara kebersihan lingkungan, terutama dalam pengelolaan sampah dan masih kurangnya sarana serta prasarana dalam mengelola sampah tersebut. Yang kedua adalah sarana persampahan. Ketersediaan tempat sampah, keterjangkauan sarana tempat pembuangan sampah, pelayanan penguatan sampah, pemilahan sampah sesuai jenis, ketersediaan bank sampah, serta aktivitas pembuangan sampah menjadi salah satu penyebab rata-rata sarana persampahan tersebut menjadi 60% belum terlayani sepenuhnya dikarenakan sarana-sarana tersebut belum terlaksana dengan baik. Yang ketiga, sistem drainase, yang mana sebagian dalam kondisi fisiknya masih tanah dan belum seluruhnya terkoneksi dengan jaringan saluran utama, yang mana pada saluran tersebut masih terjadi pendangkalan yang diakibatkan oleh tanah yang bercampur dengan sampah dari aktivitas masyarakat tersebut. Kedua, masih kurangnya kepedulian warga dalam memelihara saluran drainase tersebut sehingga rawan terjadinya pendangkalan. Dan yang terakhir, banyaknya sampah yang menumpuk dan menghambat saluran drainase. Hal ini dapat berdampak pada terjadinya banjir akibat pendangkalan saluran tersebut. Yang terakhir adalah sarana pembuangan air limbah rumah tangga, yang mana sistem saluran air limbah seperti sumber dari jamban atau MCK dengan septic tank, terutama di sepanjang pinggiran Sungai Musi, masih jauh dari layak, sehingga sebagian besar masih menggunakan sungai tersebut sebagai media untuk tempat mandi, cuci, dan buang air besar tersebut. Hal ini dikarenakan beberapa warga di Ilir Barat 2, terutama di pinggir Sungai Musi, masih banyak yang menggunakan Sungai Musi tersebut sebagai tempat MCK atau mandi cuci kakus. Selain itu, untuk memenuhi kebutuhan rumah tangganya, sebagian kecil warga setelah menggunakan saluran air PAM. Sedangkan warga yang tidak menggunakan PAM, untuk memenuhi kebutuhan rumah tangganya, mereka membeli air dari warga yang mempunyai saluran air bersih PAM tersebut. Baiklah, untuk materi yang selanjutnya adalah pembahasan rencana program pemberdayaan masyarakat di Kecamatan Ilir Barat 2, Palembang. Untuk program-program ini sendiri terdiri dari dua program unggulan. Yang pertama yaitu PPDBA atau Program Pencegahan Diare pada Balita dan Anak di Kecamatan Ilir Barat 2, Palembang. Untuk tujuan program ini yaitu yang pertama adalah meningkatkan upaya pencegahan diare pada balita dan anak di Kecamatan Ilir Barat 2, Palembang. Yang kedua adalah meningkatkan derajat kesehatan masyarakat di Kecamatan Ilir Barat 2, Palembang. Yang ketiga adalah menurunkan angka kesakitan diare di Kecamatan Ilir Barat 2, Palembang. Dan yang terakhir adalah mengedukasi masyarakat di Kecamatan Ilir Barat 2, terutama kelompok ibu tentang pentingnya kesehatan ibu dan anak. Untuk sasaran dari program ini yaitu kelompok ibu-ibu dan anak berusia di atas 5 tahun di Kecamatan Ilir Barat 2. Dan untuk metode program PPDBA ini yaitu program ini dilaksanakan sebanyak 3 kali pertemuan dengan rincian kegiatan adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah pertemuan pertama di minggu pertama dengan melakukan kegiatan FGD atau Focus Group Discussion pada ibu-ibu yang memiliki balita dengan tujuan untuk melihat faktor penyebab diare di Kecamatan Ilir Barat 2 dari perspektif ibu balita tersebut. FGD ini dilakukan selama 2 hingga 40 menit. Dan pertemuan kedua di minggu yang selanjutnya yaitu melakukan kegiatan penyuluhan berupa segala sesuatu mengenai diare, dimulai dari definisi, penyebab, perilaku, resiko, sampai bahaya yang dapat terjadi. Dan juga dibarengi dengan pembagian leaflet maupun buku saku mengenai diare, serta di akhir sesi pertemuan kedua
Dilakukan kuis ataupun games berdasarkan materi yang telah disampaikan pada penyuluhan sebelumnya. Jadi, dalam pertemuan kedua kali ini, yaitu merefresh kembali apa saja pengertian mengenai diare dan hal-hal tentang diare. Dan yang pertemuan ketiga atau pertemuan yang terakhir, yaitu melakukan kegiatan yang pada kesempatan kali ini bersama dengan anak-anak berusia di atas 5 tahun atau anak-anak SD dengan sekisaran kelas 1 SD hingga kelas 2 SD dengan melaksanakan permainan ular tangga bertemakan diare yang mana di setiap kotak dilengkapi dengan informasi edukatif tentang pencegahan diare yang dapat dilakukan secara langsung oleh anak-anak tersebut. Kemudian di akhir sesi akan dilakukan praktek bagaimana cara mencuci tangan dengan sabun yang baik dan benar. Untuk alokasi waktu program PPDBA ini dilakukan selama 3 hingga 4 minggu dengan setiap pertemuan dilakukan setiap minggunya. Untuk alokasi anggaran adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah konsumsi, yang kedua adalah cetak media yang digunakan saat penyuluhan seperti leaflet maupun buku saku, dan yang ketiga adalah pembuatan media ular tangga. Yang keempat adalah hadiah kuis atau games, yang kelima adalah sabun cuci tangan, yang keenam adalah biaya logistik, dan yang terakhir adalah biaya transportasi. Untuk alokasi anggaran ini pada program PPDBA atau program pencegahan diare pada balita dan anak di Kecamatan Ilir Barat 2 Palembang ini didanai oleh dana pribadi dan bantuan dari dana dari kampus dan sedikit tambahan dari dana BUK atau bantuan operasional kesehatan dari puskesmas setempat. Untuk alokasi SDM ini adalah sumber daya manusia yang terlibat di dalam program ini adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah mahasiswa FKM Unsri, terutamanya kelas IKMD 2019. Yang kedua adalah kader posyandu atau puskesmas dari Kecamatan Ilir Barat 2 Palembang. Dan yang ketiga adalah petugas kesehatan setempat. Dan yang terakhir adalah tokoh masyarakat atau agama di Kecamatan Ilir Barat 2 Palembang. Dan untuk program kedua atau program unggulan lainnya yaitu program pengolahan sampah rumah tangga berbasis masyarakat. Tujuan dari program ini yaitu yang pertama adalah mengurangi sampah rumah tangga yang ada di Kecamatan Ilir Barat 2 Palembang. Dan yang kedua yaitu mengembangkan kreativitas masyarakat di Kecamatan Ilir Barat 2 dalam pengelolaan sampah yang dapat dilakukan secara daur ulang. Dan yang ketiga yaitu meningkatkan perekonomian masyarakat di Kecamatan Ilir Barat 2. Dan yang terakhir adalah meningkatkan derajat kesehatan masyarakat di Kecamatan Ilir Barat 2 Palembang. Sasaran dari program pengelolaan sampah rumah tangga berbasis masyarakat yaitu setiap kepala keluarga di Kecamatan Ilir Barat 2 Palembang. Metode dari program ini yaitu dilakukan sebanyak 2 kali kegiatan dengan rincian kegiatan sebagai berikut. Kegiatan yang pertama adalah melakukan penyuluhan tentang cara pengelolaan sampah rumah tangga dan cara memilah sampah berdasarkan jenis sampah yang ada. Bisa dipisahkan menjadi sampah organik maupun sampah anorganik. Dan yang kegiatan kedua yaitu pada kegiatan ini dilakukan pelatihan kepada masyarakat Ilir Barat 2 tentang cara mengubah sampah rumah tangga tersebut menjadi barang yang bernilai ekonomis. Untuk alokasi waktu dari program ini yaitu kegiatan dilakukan selama 2 minggu dengan kegiatan dilakukan setiap minggunya. Alokasi anggaran dalam program pengelolaan sampah rumah tangga berbasis masyarakat yaitu rincian alokasi anggaran pada program ini adalah yang pertama adalah konsumsi, yang kedua adalah biaya logistik, yang ketiga adalah biaya transportasi, yang keempat adalah biaya alat-alat pelatihan yang diperlukan, dan yang terakhir adalah biaya tak terduga. Anggaran pada program pengelolaan sampah rumah tangga berbasis masyarakat ini didanai oleh dana pribadi, dana dari kampus, dan dana dari BOK atau bantuan operasional kesehatan
dari puskesmas setempat. Untuk alokasi SDM, yaitu sumber daya manusia yang terlibat dalam program ini adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah mahasiswa FKM Unsri, yang kedua adalah tokoh masyarakat, dan yang terakhir adalah petugas kesehatan. Dan untuk kesimpulan atau penutup dalam materi kali ini yaitu Kecamatan Ilir Barat 2 merupakan satu dari 18 kecamatan di Kota Palembang dan sekaligus merupakan kecamatan dengan luas terkecil, yaitu sebesar 6,22 km. Kecamatan Ilir Barat 2 terdiri dari 7 wilayah kelurahan antara lain 35 Ilir, 32 Ilir, 30 Ilir, Kemang Manis, 29 Ilir, 28 Ilir, dan 27 Ilir. Dan berdasarkan sensus penduduk pada tahun 2020, Kecamatan Ilir Barat 2 memiliki penduduk sebesar 67.614 jiwa dengan pembagian sebanyak 34.067 jiwa merupakan penduduk laki-laki dan sebanyak 33.547 jiwa merupakan penduduk perempuan. Dan berdasarkan data Dinas Kesehatan Kota Palembang pada tahun 2020, kejadian penyakit tertinggi di Kecamatan Ilir Barat 2 Palembang adalah kasus penyakit diare, di mana penyakit ini menunjukkan sebanyak 1.375 kasus, dan jika dipresentasikan sebesar 73,7%. Diare ditemukan dan ditangani pada semua umur. Sementara untuk kasus diare pada balita yang ditemukan dan ditangani berjumlah 716 kasus dengan persentase sekitar 61,5%. Sementara itu, terdapat permasalahan lingkungan lainnya yang didominasi oleh permasalahan sampah, yang mana berdasarkan penilaian dari 36 responden, kondisi exciting sarana persampahan di lokasi prioritas, khususnya di daerah 29 Ilir, meliputi ketersediaan tempat sampah, keterjangkauan sarana TPS, pelayanan pengangkutan sampah oleh Dinas Kebersihan, pemilahan sampah sesuai jenisnya, ketersediaan bank sampah, dan aktivitas pembuangan sampah rata-rata 60% belum terlayani seluruhnya dengan baik. Oleh karena itu, diperlukan program pemberdayaan masyarakat untuk mengurangi permasalahan ini, serta memperbaiki kebiasaan masyarakat tersebut agar dapat meningkatkan derajat kesehatannya. Dan program-program ini meliputi yaitu program PPDBA atau program pencegahan diare pada balita dan anak yang bertujuan untuk meningkatkan upaya pencegahan diare pada balita dan anak, menurunkan angka kesakitan diare, serta mengedukasi masyarakat terutama kelompok ibu-ibu mengenai pentingnya kesehatan ibu dan anak. Sementara itu, untuk program unggulan lainnya yaitu pemberdayaan masyarakat dalam permasalahan sampah meliputi program pengelolaan sampah rumah tangga berbasis masyarakat, di mana program ini bertujuan untuk mengurangi volume sampah rumah tangga, meningkatkan kreativitas masyarakat dalam pengelolaan sampah yang dapat diatur ulang sehingga dapat meningkatkan perekonomian masyarakat yang ada di Kecamatan Ilir Barat 2 Palembang, serta meningkatkan derajat kesehatan masyarakat tersebut. Terima kasih karena telah menyaksikan video pemaparan materi pemberdayaan masyarakat di Kecamatan Ilir Barat 2 Palembang dari kelompok 3 kelas IKMB 2019. Kami mohon maaf jika ada salah kata dalam penyampaian materi kali ini. Dan bagi teman-teman yang ingin menyampaikan pertanyaan, dapat dicantumkan di kolom komentar YouTube ini maupun melalui pesan chat yang ada di grup kami. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.